Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 34. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu spons yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu hari yang besar. Maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Bacaan Injil hari ini berbicara tentang pesan-pesan terakhir Tuhan Yesus pada waktu dia ditinggikan di kayu salib. Kita semua tahu jika seseorang yang akan meninggal atau dalam keadaan sakratul maut biasanya memberikan pesan-pesan yang penting dan penuh makna untuk dipahami dan dilaksanakan. Pesan-pesan Yesus di kayu salib dia sampaikan dalam keadaan kesakitan yang luar biasa karena luka-luka di sekujur tubuhnya dari kepala hingga ujung kaki. Kehausan, lelah, dan juga sulit bernafas. Namun demikian, Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, dia masih memikirkan keselamatan kita. Inilah bukti besarnya kasih Allah dan kerahiman ilahi yang tidak terselami oleh manusia. Bapak Ibu yang terkasih, makna dari pesan-pesan Yesus di kayu salib di Injil Yohanes ini adalah agar kita menerima Bunda Maria sebagai ibu rohani kita. Agar kita berbelas kasih kepada sesama dan bersandar sepenuhnya, berpengharapan hanya kepada Allah. Pada waktu di kayu salib, Yesus berkata, "Aku haus." Haus ini dapat dimaknai secara literal ataupun secara rohani. Secara literal, haus berarti betul-betul
kehausan. Yang Yesus maksudkan adalah kita harus menolong, berbagi kepada sesama yang haus, yang lapar, yang kekurangan. KLMTD ya, kecil, lemah, miskin, tertindas, difabel. Nah, itulah keadaan kehausan mereka, kelaparan mereka yang harus kita tolong. Karena ada tertulis di Matius 25 ayat 35, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku di penjara, kamu menjenguk aku. Nah, inilah kaitan antara aku haus tadi dengan keadaan sebenarnya. Karena orang miskin akan selalu berada di sekitar kita. Namun haus dapat juga dimaknai secara rohani. Yaitu Yesus betul-betul haus akan keselamatan jiwa. Untuk diselamatkan. Pengorbanannya di kayu salib agar tidak sia-sia Bapak Ibu. Semakin banyak jiwa-jiwa yang bertobat, Yesus akan semakin senang. Selain mengatakan aku haus, Yesus juga berkata kepada ibu dan Yohanes muridnya yang berdiri di sampingnya. Inilah ibumu. Kepada Yohanes dan kepada Bunda Maria, inilah anakmu. Bapak Ibu, perkataan inilah anakmu kepada Bunda Maria tidak berarti bahwa Yesus mengkhawatirkan nasib Bunda Maria karena kepergian Yesus. Karena pada waktu Yesus berkarya selama 3 tahun, dia tidak bersama bundanya. Bunda Maria sudah terbiasa hidup sendiri. Jadi yang dia maksudkan dengan memberikan bundanya kepada para muridnya demi kita, demi keselamatan kita. Disinilah Bapak Ibu, bukti kerahiman Allah ditambahkan lagi. Dengan Yesus disalib, itu bukti kerahimannya yang besar, yang sangat besar. Ditambahkan lagi dengan memberikan bundanya kepada kita. Kalau kita lihat terjemahan literalnya, sesungguhnya bukan ibu ini anakmu, tetapi perempuan ini anakmu. Dalam arti hal ini untuk menunjukkan relasi dari kata perempuan yang dipakai di Kejadian bab 3 ayat 15. Yang merupakan kabar gembira pertama setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dikatakan di situ bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya, yaitu Yesus, akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, perempuan di sini itulah merujuk kepada Bunda Maria. Jadi tergenapi juga nubuat tadi ya. Bapak Ibu terkasih. Kepada Yohanes dia mengatakan inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kalau diterjemahkan juga secara literal, sejak saat itu murid itu menjadikan dia miliknya. Menjadikan dia kepunyaannya sendiri. Artinya menjadi ibunya. Dan itu sudah dilaksanakan oleh Bunda Maria. Dia mendampingi murid-muridnya berdoa bersama di senakulum 9 hari berturut-turut untuk menanti datangnya Roh Kudus. Dan juga Rasul Yohanes melaksanakan perintah Tuhan ini. Dia menerima Bunda Maria di dalam rumahnya. Menurut tradisi, Santo Yohanes pindah ke Efesus dan Bunda Maria pun ikut. Bapak Ibu terkasih, kita sudah melihat betapa besar kerahiman Allah untuk kita.
bagaimana kita menanggapinya? Kita dapat menanggapi kerahiman Allah ini dengan pertobatan yang terus-menerus setiap hari. Dan kita membagikan kasih Allah yang sudah kita terima, yaitu kasih agape, kepada sesama. Dimulai dari hal-hal kecil, namun tanpa pamrih, betul-betul tulus. Seperti Allah mengasihi kita. Bapak Ibu terkasih, mudah dikatakan, tetapi sulit dilaksanakan. Untuk mencapai hal ini, agar kita bisa bertobat secara kontinu, kita harus membuat komitmen yang kuat dalam diri kita sendiri. Tetapi apakah cukup komitmen tadi? Biasanya tidak cukup kuat. Karena godaan dari setan lebih kuat seringkali. Oleh karena itu kita memohon rahmat dari Tuhan. Dengan cara selain berdoa, kita menerima sakramen Maha Kudus sesering mungkin dan menerima sakramen tobat secara teratur. Bapak Ibu, izinkan saya sharing. Beberapa tahun saya mendapat kesulitan untuk tidur. Saya insomnia, Bapak Ibu. Nah, sampai suatu ketika saya harus meminum suplemen melatonin. Dari 1 pil meningkat 2 pil dan seterusnya. Magnesium tetap tidak bisa tidur akhirnya. Suatu ketika timbul dalam hati kecil saya keinginan untuk mengikuti misa harian pagi hari. Saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, saya rindu untuk menghadiri perjamuan anak domba ini. Tetapi bagaimana mungkin saya belum tidur atau baru tidur beberapa menit sehingga masih ngantuk. Bagaimana bisa menyupir sampai ke gereja? Doa saya didengarkan oleh Tuhan. Ajaib, saya diberi rahmat. Saya bisa tidur Bapak Ibu dengan normal. Dan setiap hari bangun jam 5 pagi untuk menghadiri sakramen Maha Kudus. Luar biasa kasih Allah. Segala cara dia pakai untuk menyelamatkan umatnya. Demikian sharing saya pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur atas kasih dan kerahiman-Mu sepanjang hidup kami. Bapa, kami sadar kami adalah manusia yang lemah. Berilah kami roh keperkasaan agar kami mampu untuk melawan godaan. Dan berilah kami karunia tobat agar kami dilayakkan menjadi putra-Mu. Serta setiap kali kami menghadiri perjamuan anak domba. Bapa, kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.